Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini qadarullah, izin Allah, insyaallah kita sama-sama memahami terkait tentang makna yang terkandung dalam kitab Arba'in An-Nawawi di hadis yang kedua. Masya Allah, begitu indah dan makna yang mendalam tentunya di kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi hadis yang kedua ini. Bagaimana tentunya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi di tengah para sahabat terkait tentang iman, terkait tentang Islam, terkait tentang ihsan, dan juga bagaimana tentunya pemahaman terkait tentang ciri-ciri dari hari kiamat. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita tahu bahwa hadis yang kedua ini dilatar belakangi dengan kandungannya adalah bagaimana malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi untuk sama-sama mengingatkan terkait tentang iman, Islam, dan ihsan. Namun tentu sebelum memahami terkait tentang kandungan iman, Islam, dan ihsan ini, ternyata peristiwa itu menimbulkan makna yang begitu dalam ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi dengan menggunakan pakaian yang serba putih, kemudian tidak nampak beliau perjalanan jauh, kemudian tidak tahu datangnya dari mana, langsung menghampiri baginda Nabi. Subhanallah. Dan tentu kandungan yang pertama adalah bagaimana tentunya sosok malaikat Jibril ini tampil, boleh jadi menjadi wujud manusia yang tentunya saat menyampaikan makna hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua ini. Subhanallah. Kemudian yang keduanya, kandungan hadis Arba'in An-Nawawi ini yang kedua adalah bagaimana ketika kita disunahkan melihat kondisi pakaian kita, penampilan kita, kebersihan kita ketika kita tentunya menghadapi ulama, menghadapi orang-orang soleh. Nah, ketika malaikat Jibril menghadap kepada baginda Nabi menggunakan pakaian yang serba putih dan tentunya tidak menampakkan perjalanan yang jauh. Subhanallah. Artinya ini juga sebagai adab-adab kita ketika kita ngaji dalam menuntut ilmu, bagaimana betul-betul mempersiapkan diri. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya, makna kandungan dari hadis Arba'in An-Nawawi yang ketiga adalah bagaimana ketika penuntut ilmu atau seorang guru ketika ditanya kemudian beliau tidak mampu atau tidak mengetahui masalah, maka dikatakan saya tidak tahu, itu tidak mengurangi derajat keguruannya ataupun seorang alimnya. Namun ketika dia memaksakan menjelaskan namun tidak sampai dalam satu keputusan yang benar, maka tentunya itu menjadi hal yang dhalun mudhilun, sesat dan menyesatkan. Subhanallah. Kemudian makna daripada hadis Arba'in An-Nawawi yang berikutnya adalah tentu bagaimana baginda Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Pertanyaan yang pertama adalah ditanya terkait tentang akhbirni anil iman. Kemudian baginda Nabi menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikah wa rusulih wa bil kutubi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah. Masya Allah. Ini di hadis yang kedua ini terkait tentang iman. Bagaimana tentunya
baginda Nabi menjelaskan terkait tentang iman ini ada tercantum dalam rukun iman. Subhanallah. Kemudian ditanya lagi yang kedua terkait tentang Islam, baginda Nabi menjawab, "An tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Tentunya ada dalam rukun Islam. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi ditanya terkait tentang ihsan, bagaimana anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana ihsan itu ketika kita ibadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita sejatinya tidak bisa melihat Allah, tapi yakin Allah melihat kita. Artinya ihsan ini adalah ibadah kita betul-betul diketahui, dilihat, sehingga betul-betul ibadahnya murni, tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini, hadis yang kedua ini, bagaimana tentunya baginda Nabi ditanya terkait tentang ciri kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Nah, akhbirni anis sa'ah. Sehingga kandungan yang berikutnya bagaimana termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Nah, di awal memang baginda Nabi menyampaikan mal mas'ulun nabi alam nasail. Baginda Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya yang nanya ini lebih tahu daripada baginda Nabi. Seperti itu. Namun baginda Nabi menyampaikan ciri-cirinya. Apa ciri-ciri sa'ah atau kiamat? Yang pertama adalah ketika ada di antara orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian dia tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan dia mengembala kambing. Subhanallah. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah ketika, kalau di sini tentu anak pembantu melahirkan tuannya. Subhanallah. Anak pembantu ketika dia melahirkan tuannya, maka itu sudah menjadi ciri-ciri kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri kiamat adalah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Subhanallah. Artinya sudah disinggung dari ayat Al-Quran bagaimana kita tentu lebih menginginkan bermegah-megahan, membangun gedung tinggi-tinggi, pembangunan terus. Namun tentu ketika misalkan berhubungan dengan tempat ibadah, makin tinggi tempat ibadahnya, namun juga makin kosong isinya. Makin tinggi, makin bagus tempat ibadah, makin kosong tentunya dalam memakmurkannya. Subhanallah. Ini menjadi bagian tanda-tanda daripada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam kandungan kitab hadis Arba'in An-Nawawi, bagaimana terkait tentang etika dalam menuntut ilmu. Bagaimana tentunya ketika duduk kita dalam majlis ilmu, memang kesiapan kita untuk menuntut ilmu, perhatikan guru kita, tidak mencela guru kita, kemudian juga bertanya ketika kita ada sebuah persoalan kepada guru kita. Ini tentu dicontohkan oleh malaikat Jibril bersama baginda Nabi dan juga bersama para sahabat. Subhanallah. Begitu mendalam tentunya makna di hadis Arba'in yang kedua ini. Banyak hal yang tentunya kita dapat mengambil hikmah, kemanfaatan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.